Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Safar 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Agustus tahun 2025. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Ustaz Mansur Hidayat hafizallahu ta'ala, dan untuk muadzin saudara Bapak Agus. Kami himbau kepada para jamaah untuk mengisi soft yang kosong depannya terlebih dahulu, dan jika Anda membawa alat komunikasi mohon untuk dinonaktifkan sementara waktu. Untuk adik-adikku sekalian, jika khatib sudah ada kami baru untuk menyampaikan khutbah Jumat, kami harap Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta sholat Jumat. Dan jika khatib membacakan doa saat khutbah maupun membaca surat Al-Fatihah, mohon aminnya amin yang bagus, jangan sampai amin dibuat-buat. Sekian dari kami, karena waktu telah masuk, para Ustaz Mansur Hidayat yang telah bertugas menjabat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwas sami'ul 'alim wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa huwal latiful khabir. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin al-mab'uusi bi khairil adyani rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Saudaraku jamaah salat Jumat seakhir dan seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di siang hari ini, ucapan yang paling indah yang keluar dari lisan kita, dari bibir kita adalah ucapan rasa syukur kehadirat Allah taala di hari yang mulia, di hari Jumat ini. Allah masih limpahkan rahmat yang datang dari kebesaran dan keagungannya. Allah masih berikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yang begitu besar. Pertama, masih bersemayamnya ruh dalam diri kita. Suatu kebahagiaan di saat ini kita berkumpul bersama-sama dengan orang yang baik, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, orang-orang yang dirinya ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kita juga berada di tempat yang baik pula, yakni masjid, rumah Allah yang mulia guna memakmurkannya, yang di dalamnya kita dengarkan kalimat-kalimat, nasihat-nasihat yang baik yang bermanfaat bagi diri kita guna kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Inna buyuti fil ardil masajid wa inna nurara fiha ummaruha. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Hadis qudsi riwayat Abu Naim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadirin saudaraku, tapi betapa banyak orang yang ingin hidup di dunia ini di hari Jumat
Hadirin, saudaraku jamaah salat Jumat seakidah dan seiman hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di siang hari, khatib ingin mengajak kita semua ingat untuk mengingat akan firman Allah di dalam Al-Quran. Allah memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran. Apa peringatan itu? Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa akan merasakan itu yang namanya al-maut, kematian. Di ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan. Kata Allah, waja'at sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Al-Quran surat Qaf nomor 19. Hadirin jamaah salat Jumat seakidah dan seiman hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita yang hadir duduk di masjid di hari ini, pagi tadi masih bisa mandi badan, itu dengan sendirinya. Yakin dan percayalah, demi Allah, tak berapa lama lagi badan ini akan dimandikan oleh orang lain. Pagi tadi untuk berangkat ke masjid ini, kita gunakan pakaian yang indah dipakai oleh diri sendiri. Tak berapa lama sampai pada masanya, sampai pada waktunya, badan ini akan dipakai pakaian oleh orang lain dengan kain kafan berwarna putih yang tak berjahit, yang tak berkancing dan tak berkantong. Hari ini bangga kita menggunakan kendaraan yang terhebat di muka bumi, megah, mewah dipandang manusia. Sampai pada masanya nanti, kendaraan terakhir kita adalah pundak saudara-saudara kita. Satu semuanya, kita akan menggunakannya keranda menuju liang lahat. Lalu kenapa di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita, masih membiarkan kita berlama-lama hidup berjalan di atas bumi Allah, menghirup nafas, leluasa mata masih memandang dengan terang benderang, namun masih banyak orang yang menyangka, kenapa kita masih biarkan kita hidup? Kenapa Allah berikan kita menarik nafas dengan lega, memandang indah dunia ini? Mengapa? Kenapa para hadirin jamaah salat Jumat seakidah dan seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tak lain dan tak bukan, Allah ciptakan manusia untuk hidup di dunia ini. Allah akan pilih siapakah di antara kita yang beribadah, siapakah yang banyak bertakwa, siapakah yang menjalankan perintahnya, siapa yang paling baik amalannya. Jadi dunia ini adalah tempat ujian bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Quran surat Al-Mulk nomor 2. Hadirin, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Maka di hari ini Allah masih berikan kita hidup adalah agar kita mau beramal soleh. Di ayat yang lain pun Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Namun para hadirin, tapi manusia memang dia sudah terlena dengan kehidupan dunia. Dia menyangka bahwa dunia adalah tempat berlama-lama mengumpulkan harta. Akhirnya dia menyangka dunialah tempat dia tinggal, tetapi dia keliru, tetapi dia salah persepsi para hadirin. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat ketika kita akan meninggal. Tak mau dia tinggalkan
meninggal tanah yang menjadi kuburannya, itu pun bisa jadi nanti ditempati orang lain setelahnya. Jadi pada intinya, tak mau tinggalkan dunia, maka sungguh dunialah yang akan meninggalkannya. Lalu apa yang akan kita siapkan menuju Allah para hadirin? Tak ada lain menuju Allah dengan ampunan Allah. Banyak beristighfar, mulailah bertobat, niatkan dalam hati ketika azan menjelang nanti, aku akan memulai dengan amal yang baru, dengan itikat yang baru. Tak mungkin kita mengulang kisah yang lama. Tak mungkin kita biarkan hari ini sama saja dengan hari-hari yang kemarin. Tak mungkin kita biarkan umur-umur kita habis dengan percuma. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis tak kala dia melihat matahari terbit di ufuk timur. Apa yang dia tangisi? Dia menangis menyadari bahwa dirinya sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa umurnya telah berkurang, jatah hidupnya di dunia telah berkurang, tapi di hari itu amal ibadahnya sama sekali tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat seakidah dan seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di sisa usia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kumpulkan bekal untuk perjalanan ke negeri kampung akhirat. Mari kita cari amal sebanyak-banyak mungkin. Di setiap ada waktu, kesempatan dan masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka bersegeralah untuk bertobat, berbuat kebaikan dengan amal ibadah yang sebanyak mungkin. Sebab ajal tidak mengenal batas usia. Jika waktu kita telah habis sebelum lubang kubur kita akan digali dan kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat, maka mulai sekarang jangan ada kata nanti-nanti sebelum kita mati, dan jangan ada kata kapan-kapan lagi sebelum kita dibungkus kain kafan. Marilah kesempatan yang diberikan oleh Allah kita pergunakan sebanyak-banyaknya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya di akhir khutbah ini marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang selama ini kita kerjakan, kita tegakkan, benar-benar nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rabb ya Mujib, benahilah pengetahuan pengamalan agama kami ya Allah yang akan menjaga urusan kami. Benahilah dunia kami tempat kami mencari kehidupan. Benahilah kehidupan akhirat kami ya Allah, tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan, dan jadikanlah mati kami sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah ya Rabb ya Muhaimin, jadikanlah sebaik-baik usia kami agar menjadi amal yang terbaik di akhir usia kami. Hari kami yang terbaik adalah hari di saat kami
bertemu denganmu kelak ya Allah ya Rabb. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah ya Rabb, kami memohon hidup yang nyaman ya Allah, mati yang tenang, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Kami meminta sebaik-baik permintaan, permohonan, keberhasilan ilmu, amal, pahala, kehidupan, kematian, dan tetapkanlah kami dalam semua kebaikan itu. Beratkanlah timbangan amal kebaikan kami, kokohkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kami, terimalah salat kami, dan kami memohon surga yang paling tinggi kepadamu. Ya Allah ya Rabb ya Rabb. Di hari Jumat yang mulia ini ya Allah, di tempat ini, di atas mimbar yang mulia ini ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Rabb ya Rabb. Jika ada saudara kami yang Engkau uji dalam keadaan sakit ya Allah, berilah mereka kesembuhan. Semoga dengan sembuhnya mereka akan semakin ruku sujud beriman kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Berilah kecukupan kepada saudara-saudaraku yang fakir, yang sedang dililit hutang, diberi kemudahan kemaslahatan dunia dan akhirat. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, rubah keadaan kami ya Allah pada keadaan yang lebih mendekatkan diri kepadamu. Jika di hari Jumat ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, di tempat yang mulia ini kami memohon ya Allah, jika ada orang yang masih jauh darimu ya Allah, jauh dari menunaikan sholat, abaikan Al-Quran, sering berbuat maksiat, maka mohon ya Allah sentuh kelembutan hatinya menuju hidayahmu ya Allah ya Rabb. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya